Dah mulai. Masih di mute. Tadi dulu di unmute dulu. Nah, ada. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang dianggotakan Yara Zahra Robani, Isan Rashid Ridho, Elizabeth Gita Damarjati, dan Meliana Putri Ayu Wandari. Di sini saya mewakili kelompok saya untuk membuka diskusi pada kesempatan kali ini yang berjudul tentang pencemaran air oleh minyak. Langsung saja teman-teman bisa dilanjut. Terima kasih. Baik, saya Meliana Putri Wandari. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab pencemaran laut. Jadi pencemaran laut dapat disebabkan oleh beberapa hal, misalnya seperti sampah, ambilan ikan menggunakan bahan peledak, dan yang paling menonjol di sini adalah disebabkan oleh minyak, baik berupa pengeboran minyak maupun tumpahan minyak yang tumpah saat transportasi di laut. Pencemaran minyak merupakan penyebab utama pencemaran laut yang dapat membahayakan ekosistem laut, karena laut dan biota perairan sangat rentan terhadap minyak. Secara kimia, minyak bumi mengandung senyawa aromatik hidrokarbon yang bersifat toksik dan dapat mematikan organisme laut. Baik, materi selanjutnya akan dibahas oleh Saudara Isyandra Sitrido. Baik, melanjutkan dari Saudari Meli. Kasus tumpahan minyak di Indonesia. Kasus tumpahan minyak yang paling baru ini terjadi di Indonesia pada tanggal 12 Juli 2019. Kasus tersebut di Karawang akibat adanya bocoran minyak dan gas pada bagian anjungan offshore block YIA Strip 1 di area Pertamina Hulu Energi atau PHE. Atau ONGW. Peristiwa ini terjadi pada saat aktivitas pengukuran suhu di YIA Strip 1. Lalu pada saat itu muncul gelembung gas dengan diikuti oleh oil spilling. Lanjut. Akibat dari pencemaran laut berupa tumpahan minyak. Kerugian pada tumpahan minyak tersebut diungkapkan oleh Sulaiman Agustus 2019, menyebutkan bahwa banyak kerugian yang dirasakan oleh nelayan dan penduduk sekitar pantai Karawang. Crude oil yang terbawa arus hingga garis pantai menyebabkan Laut Karawang dan pada bagian daerah pesisir pantai ribuan ikan bandeng yang berada di tambang mati akibat dari air laut yang tercemar dan berkurangnya rajungan yang biasa ditangkap oleh para nelayan. Selanjutnya dilanjutkan oleh Saudari Tiara. Terima kasih. Bisa di next. Baik, nama saya Tiara Zatan Rabani, NIM 45124200021. Menanggapi hal tersebut, diadakanlah konvensi internasional mengenai penanganan dan pencegahan pencemaran laut oleh minyak, yang tentunya dihadiri, disepakati, dan diwajibkan untuk diterapkan oleh seluruh negara. Konvensi itu terdiri dari 3 konvensi. Yang pertama ada The International Conference on Pollution of the Sea by Oil yang diadakan pada tahun 1926. Konvensi itu menghasilkan kebijakan mengenai setiap kapal yang memakai bahan bakar minyak atau mengangkut minyak diwajibkan untuk memasang alat pemisah air berminyak OWS atau Oily Water Separator. Yang kedua, menetapkan zona-zona lautan di mana tidak diperkenankan membuang minyak.
Selanjutnya, pada Konvensi Internasional tentang Pencemaran oleh Minyak di Laut pada tahun 1954, yang menghasilkan berdirinya IMCO atau Intergovernmental Maritime Consultative Organization. Dan yang ketiga, ada Konvensi Marpol atau Marine Pollution pada tahun 1973 pada lampiran 1 Peraturan tentang Pencegahan Pencemaran oleh Minyak. Konvensi itu berisikan 1. Kapal tangki baru atau new tankers membuang minyak dibatasi maksimum pada ballast voyage sebanyak 1/30.000 dari jumlah muatan. Yang kedua, kapal-kapal tangki minyak lama atau old tankers memakai standar pembuangan 1/15.000 jumlah muatan. Yang ketiga, definisi minyak diperluas termasuk minyak-minyak tidak keras, sebagaimana minyak hitam dan jenis-jenis yang telah dicakup sebelumnya. Dan yang terakhir itu ada konsep daerah-daerah khusus. Next. Dalam penetapan peraturan, terdapat yuridis khusus negara pantai atau negara pelabuhan, yaitu 1. Suatu negara baik sendiri maupun bekerja sama dengan negara lain menetapkan persyaratan-persyaratan khusus untuk pencegahan pencemaran sebagai suatu syarat pemberian akses ke salah satu pelabuhannya. Negara itu harus mengumumkan persyaratannya dan menyampaikannya kepada organisasi yang kompeten atau International Maritime Organization. Yang kedua, di laut teritorialnya, suatu negara pantai dapat menetapkan peraturan perundang-undangan untuk pencegahan, pengurangan, dan pengendalian pencemaran laut dari kapal asing. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Elizabeth kita. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang peraturan di Indonesia. Peraturan di Indonesia yang pertama adalah besarnya bobot ilmiah dari AMDAL. AMDAL adalah analisis dampak lingkungan. Dapat ditetapkan oleh pasal 28 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang pengendalian pencemaran air. Yang kedua, diatur dalam aspek hukum pidana dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup terdapat dalam pasal 22. Yang ketiga adalah pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Lingkungan Hidup yang menyebutkan bahwa setiap orang mempunyai hak atas lingkungan hidup yang baik atau sehat. Yaitu yang juga pada pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa memelihara lingkungan hidup dan mencegah serta menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan merupakan kewajiban hukum setiap orang. Yang terakhir adalah diterapkannya lindungan lingkungan perairan. Demi terjaminnya penyelenggaraan layanan kegiatan angkutan laut BBM dan non-BBM di wilayah kerjasama Pertamina UPMS 3 dengan lancar dan aman. Sasaran kegiatan LLP ini adalah terselenggaranya kegiatan pencegahan, penanggulangan, pencemaran, dan tumpahan minyak di wilayah Dersus Migas Pertamina. Yang kedua adalah terselenggaranya penanggulangan tumpahan minyak dan pencemaran akibat pihak ketiga yang terjadi dalam wilayah perairan Dersus Migas Pertamina. Yang ketiga adalah tingkat pencemaran di wilayah Dersus Migas Pertamina. Terakhir adalah terselenggaranya kegiatan penanggulangan pencemaran dengan cepat dan tepat sasaran, sehingga mengurangi potensi meluasnya daerah perairan tercemar. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih.